Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizal. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah dibuat oleh kelompok saya yang terdiri dari Fikri dan Muhammad Sofyan dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional di Indonesia yang diukur dengan produk domestik bruto real. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal melalui penerimaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB real di Indonesia. Sementara itu, pengeluaran pemerintah tidak signifikan dan berdampak positif terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Pendapatan nasional dan kebijakan fiskal. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur untuk memperhitungkan perekonomian negara. Ini memberikan gambaran tentang tingkat perekonomian yang dicapai dan dinilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari gejolak siklus ekonomi. Suatu negara pastinya pernah mengalami resesi atau depresi dan pemulihan dalam jangka pendek atau panjang. Perekonomian yang mengalami kemunduran dapat dicegah dan diatasi oleh Rahayu, 2010, NISP, 2023. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dengan melakukan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran. Secara khusus, tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kesempatan kerja penuh melalui stabilitas harga. Kebijakan fiskal mulai menonjol ketika John Maynard Keynes meyakini bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang paling efektif untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, terutama dengan menghilangkan pengangguran dan meningkatkan produksi melalui intervensi pemerintah. Dalam perekonomian, kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan. Sebaliknya, periode klasik lebih menekankan pada kebijakan moneter. Ketika menangani permasalahan perekonomian, menurutnya, kebijakan fiskal berdampak crowding out terhadap politik dan tidak berdampak pada permasalahan perekonomian karena hanya menaikkan suku bunga, sehingga mengurangi pengeluaran pribadi, khususnya investasi, dan tidak berdampak. Peran penting pajak. Yang pertama, pendapatan negara terbesar. Pajak merupakan pendapatan negara terbesar, sehingga memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan pemerintah Indonesia. Yang kedua, pengurangan defisit anggaran. Pajak membantu mengurangi defisit anggaran, yang dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi PDB real. Yang ketiga, dampak positif terhadap PDB real. Penerapan kebijakan fiskal melalui penerimaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB real di Indonesia. Pengeluaran pemerintah terhadap PDB real di Indonesia. Pengeluaran pemerintah terhadap PDB real di Indonesia tidak berpengaruh secara penting dan positif terhadap cepatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena pengeluaran pemerintah di Indonesia selalu melebihi penerimaannya, sehingga sering terjadi penjumlahan anggaran lebih kecil yang terus meningkat. Dengan jumlah anggaran lebih kecil, sehingga menyebabkan timbulnya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan inflasi dan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi. Adanya hubungan positif membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi yang baik dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa disingkat dengan yang pertama adalah defisit anggaran. Indonesia sering mengalami defisit anggaran karena pengeluaran pemerintah selalu melebihi pendapatan. Yang kedua adalah dampak inflasi. Defisit anggaran dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi PDB real. Dan yang ketiga, peran penting dalam perekonomian. Hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDB real membuktikan bahwa belanja pemerintah memegang peranan penting dalam kelancaran kegiatan perekonomian suatu negara. Analisis data terhadap pendapatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang menggunakan data pada tahun 2015 sampai dengan 2020, menjelaskan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia melalui penerimaan pajak, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB real di Indonesia. Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan negara. Pengeluaran keuangan yang lebih dapat menyebabkan inflasi, menurunkan PDB real.
Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDB real membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi. Perekonomian yang berada di masa resesi dapat dicegah dan diatasi, salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berfungsi baik sebagai alat stabilisasi makroekonomi dan sebagai instrumen untuk mencapai pertumbuhan serta memberantas kemiskinan. Penerimaan pajak secara signifikan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena pajak sebagai penerimaan negara yang terbesar memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan negara dan mengurangi defisit anggaran di Indonesia. Maka dapat dikatakan pajak sangat berpengaruh terhadap PDB real di Indonesia. Kita bisa lihat pada tabel yang di PowerPoint, perkembangan pendapatan nasional di Indonesia tahun 2015 sampai 2020 miliar rupiah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional berkapita pada tahun 2015 sebesar 32,958,302. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 36,466,355. Tahun 2017 meningkat sebesar 38,375,519. Tahun 2018 meningkat sebesar 41,067,18. Dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 42,780,958. Perkembangan nasional pada tahun 2015 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laju inflasi di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020. Tahun 2015, inflasi strip 2016 3,02%, 2017 3,61%, 2018 3,13%, tahun 2019 2,72%, tahun 2020 1,58%. Tabel ini memperlihatkan laju inflasi dari tahun ke tahun, terus mengalami kenaikan maupun penurunan, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Laju inflasi mengalami kenaikan sebesar 3,35%, sedangkan pada tahun 2016, inflasi sebesar 3,02%. Pada tahun 2017, inflasi mengalami penaikan sebesar 3,61%. Pada tahun 2018, inflasi mengalami penurunan sebesar 3,13%. Pada tahun 2019, inflasi mengalami penurunan sebesar 2,72%. Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pemerintah di tahun 2015 sampai tahun 2020 triliun rupiah. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa defisit anggaran terus terjadi pada tahun 2015 sampai 2020. Peningkatan jumlah pengeluaran yang terjadi diketahui bahwa pemerintah di Indonesia menjalankan kebijakan fiskal secara ekspansif. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB real. Pengeluaran pemerintah terhadap PDB real di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pengeluaran pemerintah di Indonesia selalu melebihi penerimaannya, sehingga sering terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi PDB real. Meskipun demikian, hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDB real membuktikan bahwa belanja pemerintah memegang peran penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi. Kesimpulannya, penerimaan negara dari pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDB real. Membayar pajak secara rutin dapat membantu negara dalam mengurangi kemiskinan dan mempengaruhi jalannya perekonomian. Apabila tidak ada pajak terhadap PDB, pendapatan nasional di Indonesia, maka negara akan terus mengalami kerugian, karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan untuk negara. Dan resesi akan menurunkan permintaan agregat terkhususnya konsumsi dan investasi, sehingga dapat menghambat proses produksi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB real di Indonesia. Tidak begitu penting dan positif terhadap cepatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena pengeluaran pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.